Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah dengan izin Allah materi rencanaku ketentuanmu insya Allah akan kita selesaikan hari ini. Hari ini kita akan menamatkan materi yang kemarin. Saya ingin cerita beberapa nabi dan sahabat menyikapi harapan yang tak sesuai kenyataan. Jadi saya ingin cerita beberapa nabi dan sahabat bagaimana beliau-beliau itu menghadapi bahwa kenyataannya tak sesuai dengan rencana. Kemarin kita bahas, kita ini punya harapan itu fitrah. Kita berharap A, B, C, D itu fitrah yang nggak apa-apa. Tapi perlu diingat bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Sebenarnya kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwata. Nggak ada kekuatan. Contoh, kita bahkan nggak bisa milih siapa ibu kita. Nggak bisa kan? Berarti apa kekuatan kita? Allah menakdirkan Aam kamu kudu lahir dari seorang perempuan namanya Asia. Diamis. Ya, anaknya Sumanta. Kan ada Sumanto, ayah Sumanta. Kakek saya teh Sumanta. Nah, artinya apa? Saya bukan pilihan saya. Kang Furqon. Tadi tinggalis. Saya itu kudu ningali kakak gitu. Dekat tingali ku saya. Langsung Kang Furqon, Ustadz Rohman, ya. Putranya siapa, bapaknya siapa, itu bukan pilihan. Jadi dalam hidup ini, ingat loh. Kita ini sebenarnya kudu sadar sesadar-sadarnya ada satu kekuatan yang maha kuasa yang ngatur kita. Maka jangan terlalu sombong karena sebenarnya kita mah la haula wa la quwata illa billah itu. Tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali Allah. Nah, makanya ada ayat yang mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ustaz dibaca biar mereka ada kerjaan, coba Ustaz. Surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Ya, coba perhatikan Bu. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terlena, apa yang membuatmu terperdaya sehingga kamu melupakan Tuhanmu. Alladzi khalaqaka, Allah yang menciptakanmu. Fasawwaka, menyusunmu. Fa'adalak, memberikan keseimbangan. Coba Bu, Pak. Jadi kebayang kita ini 100% atas dasar kuasa Allah. Allah yang menciptakan kita. Di rahim siapa kita bertumbuh, lahir, itu bukan pilihan kita. Ya, udah gitu Allah yang menyusun tubuh kita, memberikan keseimbangan kepada kita. Kemudian ada kalimat fi ayyi suratim masya'a rakabak. Dalam bentuk apapun Allah berkuasa memberikan bentuk dan menyusun. Jadi wajah kita, bentuk kita ini, sebenarnya ini bukan pilihan orang tua kita. Bisik gitu, mama, iya banget ya meni butut, awas. Jangan nyalahin orang tua. Pas ngaca teh mama, nah hidung neng teh juga gini.
Ya, demes. Jadi neng teh gemes liatnya. Nah, ibu demes. Ya. Hidung neng teh meni demes. Gemes liatnya. Enggak boleh. Kenapa? Emang wajah saya kayak begini, wajah Ustadz Rohman begini, wajah Anda gini. Ini memang keinginan orang tua? Enggak. Allah yang menciptakanmu, menyusunmu, membentukmu. Berarti apa? 100%. Iya. Jadi artinya kudu sadar sesadar-sadarnya, kalaupun kita punya rencana, itu ada satu kuasa. Kita mah rencana teh kudu bagus terus. Seperti yang pernah kemarin singgung. Kita itu punya azam. Azam itu rencana dan cita-cita mah kudu bagus. Bahkan Nabi menyuruh kita emang yang namanya harapan mah kudu bagus. Harapan masuk surga Firdaus. Harapan bertemu dengan keluarga. Ibu makan kelak ya, aku teh pengen masuk surga Firdaus. Tapi hayang kalau bisa mah jangan sama suami ah. Ini asa rudet. Ibu pikir suami ibu gak mikir gitu? Gitu juga. Jadi, ya, ibu pikir suami ibu gak gitu? Dia lebih di sekarang lagi mikir dia. Jadi kudu idealnya mah kieu bu. Ibu pengen masuk, ya nya atuh Pak Aam saya teh pengen masuk surga. Bareng sama suami, bareng sama anak-anak incu mantu, kumpul di surga. Tak itu ideal. Makanya kata Nabi, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa inna 'alal jannah. Kalau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Dan ketika kita bicara tentang bertemu di surga juga, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna limuttaqina imama. Artinya idealnya kita ini punya cita-cita yang bagus. Punya cita-cita yang hebat. Tapi kudu sadar sesadar-sadarnya kita tetap berada dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini diingatkan Allah yang menciptakanmu. Di rahim siapa kamu berada, itu bukan pilihan kamu. Allah membentukmu, bentukmu seperti apa, bukan pilihan kamu dan pilihan orang tuamu. Bukan. Nah berarti apa? Kita ini kudu sadar emang hidup itu berada dalam kuasa Allah. Nah ibu, saya ingin menyebut sejumlah harapan yang agung, yang mulia tapi tidak terwujud. Misalnya satu, harapan Nabi Ibrahim. Harapan Nabi Ibrahim apa? Harapan Nabi Ibrahim apa? Tapi tidak terwujud. Nah, ayahnya itu bernama Azar. Azar, persis nama suami ibu. Nama suami ibu kan Azar Suherman. Nah, ini mah Azar tapi ujungnya nggak tahu siapa. Ayahnya itu namanya Azar. Harapan Nabi Ibrahim masuk Islam, ya masuk agama, beriman pada ajaran Nabi Ibrahim, bisa masuk surga bareng, ya kan? Gitu. Tapi di surat At-Taubah ayat 114 dikatakan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Ya. Karena ayatnya panjang Ustaz saya ambil potong aja enggak apa-apa. Enggak usah dulu. Jadi ini surat At-Taubah ayat 114. Ya, yang menggambarkan falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ternyata ayahnya yang digadang-gadang, diinginkan, diniatkan untuk seiman, tabayyana lahu, jelas terang-terangan memusuhi, berseberangan dengan Nabi Ibrahim. Tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim berlepas diri dan tidak bisa memaksakan harapannya. Ibu, manusiawi gak sih kalau kita sebagai anak pengen orang tua teh soleh?
Ya sangat manusiawi. Jadi kalau orang tua, nanti ada contohnya orang tua ke anak. Ini anak, banyak loh anak yang, aduh Ustadz gimana ya caranya bapak saya teh sampai sekarang belum mau sholat. Bu, tidak sedikit loh anak muda yang curhat. Ya anak muda teh di umur 30-an ya. Udah berkeluarga, udah punya anak. Cucunya bilang, bunda, kenapa kalau kakek itu gak pernah sholat? Kalau ayah kan suka sholat, bunda suka sholat. Sekali-kali kan bunda juga gak sholat, tapi kan itu mens, diajarin ku budak, ku ibu. Tapi kenapa ya kakek itu gak pernah sholat? Kebayang tuh Bu, yang saya ceritakan ini bisa nyata, ada gak yang gitu? Jadi si cucu nanya sama ibunya, bunda, kenapa kalau kakek gak pernah sholat? Ayah kan suka sholat, bunda suka sholat, nek suka sholat, cucu mah sok detil loh, detil gitu. Tapi kalau aki kenapa gak pernah sholat? Gitu. Cek si bunda nanti, ya doakan aki satu saat sholat. Aku nanya kenapa gak sholat? Gitu. Budak ayin mah gitu. Kritis. Aku nanya, doain. Aku nanya kenapa aki gak pernah sholat? Ya. Padahal aki kan udah tua, bentar lagi mati. Nah, eta cek sahate. Cucu, tadi nasehatin si aki. Ku cucunya diajak, kakek, aki, sholat Jumat yuk sama ayah. Ya duluan aja, nggak pernah mau. Bu, wajar nggak kalau anaknya tuh ya Allah, solehkan orang tua saya minimal sholat ya Allah. Tapi kan ayah nu teh diijabah. Harapannya bagus nggak? Tapi harapan bagus itu belum jadi kenyataan. Nah belum tentu jadi kenyataan. Ini harapan Nabi Ibrahim yang tidak wujud, padahal harapan bagus. Jadi maksud saya gini Bu, kudu siapkan mental, boleh jadi kita punya harapan-harapan bagus, tapi tidak terwujud. Seperti Nabi Ibrahim berharap ayahnya yaitu Azar jadi orang beriman. Enggak. Seperti halnya yang saya tadi contohkan, seorang kakek diajak sholat sama cucunya, banyak alasan gitu. Maka karena pernah diajak sholat Jumat, tamun hari Jumatnya si kakek teh ngerales teh yang kamana. Suka ngelengit gitu, suka menghilang, ya kan gitu. Bu, ini teh faktanya ada. Orang yang seperti Nabi Ibrahim, anak berharap orang tuanya soleh, tapi tidak jadi kenyataan. Atau sebaliknya, ya, orang tua berharap anaknya soleh. Ini yang dialami oleh Nabi Nuh. Saya yakin semua orang tua selalu ingin anaknya lebih baik, lebih soleh. Minimal lebih soleh lah, ya kan? Gitu. Jadi semua orang tua mah ingin anaknya lebih soleh. Ibu misalnya baru soleh setelah berumah tangga, itu pun ketika nyaris bercerai, kan gitu. Ibu teh insaf soleh umur 35 tahun. Tapi kan ke anak mah, ibu mau rajin sholat. Ima contohnya ekstrim. Ada orang yang rajin sholat teh ketika umur 35 sudah rumah tangga. Itu pun pernah kejadian nyaris rumah tangganya berantakan. Rajin sholat. Tapi kan dia pengen anaknya yang remaja teh udah rajin sholat. Teteh sholat na. Padahal si indung nage rajin sholat teh umur 35 tahun. Tapi kan tidak pernah ada ibu, ya kan? Ya, nggak sholat juga nggak apa-apa, mamah juga ya sholat teh usia 35. SD, SMP-nya itu naon. Mamah juga itu teh setelah mamah ya bermasalah sama papa kamu, baru mama sholat, ya. Jadi kamu tong
terlalu cepet-cepet rajin sholat. Lah ada mamah juga baru soleh. Saya ingin tanya, gitu ente? Iya, saya baru insaf sebut saja di usia 40. Saya tidak mungkin mengatakan, nah jadi orang baik mah engkewe usia 40 lah nak. Papa juga insaf berusaha. Enggak kan? Saya ingin anak saya dari awal sudah soleh. Nah itu namanya apa? Itu namanya harapan. Jadi namanya harapan orang tua mah selalu ingin anaknya lebih baik. Iya bu, sok di mana-mana. Ya. Teteh ngapalkeun Quran, mamah mah nepi ka ayeuna hafal teh juz amma 5 surat terakhir. Sok kamu mah masih muda, ngapalin atuh. Mamah mah cuma, ibu mah ngaku teh juz amma sebut 5 surat gitu ya. Mamah mah apal dengan juz amma. Kan kesana ti amma yatasaalun. Iya betul ya. Kesannya. Ternyata ujungnya itu. Mamah mangan ukur sajuz. Apal teh. 5 surat terakhir. Nah 5 surat terakhir itu disebut. Nah sok atuh AA mah. Jadi saya yakin. Ternyata semua orang tua itu ingin anaknya lebih baik, benar nggak? Apalagi kesolehannya. Inilah yang dialami oleh Nabi Nuh. Ustadz boleh ayat surat Hud Ustadz. Surat Hud, surat ke-11 ya. Coba Ustadz ayat 46. Ustadz. Ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Ibu bapak, Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk mengimaninya. Lalu Allah menurunkan azab. Tapi walaupun begitu, anak dan istrinya mah tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Wajar nggak sih Nabi Nuh berharap anaknya soleh? Lebih dari wajar. Nah, wana dan Nuhun robbahu ayat 45. Dan Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya. Rabbi inna bni min ahli. Tuhan, ya Allah, anakku itu adalah keluargaku. Jadi ketika Nabi mengatakan Kan'an, sini masuk perahu ayah. Tapi Kan'an enggak mau. Lalu Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, dia itu dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, sungguh janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan sungguh engkau adalah hakim yang paling adil. Tahu enggak jawabannya dari Allah? Ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anakmu itu sekarang bukan keluargamu. Bayang gak sedihnya bu? Sini nak, sini ikut ayah, sini. Kata anaknya, ayah saya emang gak percaya sama ajaran ayah. Bentar lagi bakal ada banjir besar. Kamu kalau pengen selamat masuk ke perahu. Ya Allah, dia keluargaku. Kabayang tuh. Ya Allah, dia teh keluargaku. Apa firman Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahli. Dia itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu sholih.
dia itu beramal yang tidak. Tuh Bu, jadi Nabi Nuh saja harapannya tidak nyata. Padahal harapannya bagus enggak? Agung dan mulia. Tapi dikatakan Nuh, dia sudah mengambil jalan sendiri. Kamu jangan sedih, dia itu bukan dari keluargamu. Jadi orang itu Bu, kalau imannya sudah beda, Quran mengatakan dia itu sudah bukan dari keluargamu. Makanya dalam Islam, orang kalau murtad itu tidak dapat warisan. Orang kalau murtad, A dan B ini muslim, punya anak C. Ternyata si C ini murtad. Maka si C ini gak bisa dapat warisan dari ibu bapaknya. Gak bisa. Di sini dikatakan innahu laisa lahu min ahlik. Dia itu bukan dari keluargamu. Jadi kekeluargaan dalam Islam tuh bukan sekadar nasab, tapi juga keimanan. Ingat loh, hati-hati. Jadi kekeluargaan dalam Islam tuh bukan sekadar nasab, tapi keimanan. Orang yang satu nasab, imannya beda, laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Dan apa dalam Islam? Bahkan kemudian tidak dapat warisan. Bahkan dengar Bu, dalam pernikahan kalau suami ibu murtad itu namanya fasakh. Wajib bercerai demi hukum. Kebayang gak sama Anda nih? Ibu punya suami, nauzubillah ini mah contoh ibu-ibu di Afrika, bukan di Indonesia. Ada seorang perempuan di Afrika punya suami nate murtad. Ibu dengar ya, murtadnya suami itu menyebabkan fasakh. Fasakh itu bercerai demi hukum. Tapi karena di negara kita ini hukum yang mengatur pernikahan, ada surat nikah dan surat cerai, maka orang yang merasakan, melihat secara nyata suaminya itu murtad, dia datang ke pengadilan agama. Mengajukan gugat cerai, alasannya suami murtad. Maka itu gak ada mediasi. Hanya saksi. Benar gak si suaminya itu murtad? Ternyata dengan 2 saksi bersaksi bahwa memang suaminya itu murtad. Sudah. Jatuh talak. Beda dengan talak karena pertengkaran. Itu ada yang disebut dengan mediasi. Pertengkaran atau suami ibu misalnya, nauzubillah ini mas suka nyiksa, ibu sering dicekek ku suami teh. Dicekek, ditampiling, disiksa. Nah terus Bu, itu teh ada yang namanya mediasi. Apa? Si laki-laki itu dinasehati. Nah tapi kalau ternyata istrinya kekeh mengatakan enggak, saya mah enggak mau lagi jadi bahan untuk latihan tinjunya dia. Jadi samsak saya enggak mau. Maka jatuh. Tapi tetap kudu ada mediasi. Ibu, kalau murtad itu enggak ada mediasi. Yang ada cuma saksi. Makanya kalau murtad itu perceraian yang paling mudah. Kenapa? Karena sebenarnya itu cuma sekadar untuk mendapatkan surat cerai. Gitu. Nah, ibu mah kalau nggak bahas cerai itu menisok. Aneh, cenghar. Tadi Aino juga nunutan, dia begitu cenghar. Begitu ngomong cerai, cenghar. Anda mah anehnya. Nah ibu balik ke yang tadi, menurut ayat ini, ya Nuh innahu laisal min ahlik. Nuh, dia itu bukan dari keluargamu. Innahu amalun ghairu sholihin. Sungguh dia melakukan satu perbuatan yang tidak soleh. Jadi Anda bisa bayangkan, Nabi Nuh berharap anaknya soleh, tapi faktanya tidak soleh. Nabi Ibrahim pengen bapaknya soleh, kenyataannya tidak soleh. Nah, kita belajar rumusan-rumusan dari perjalanan hidup yang ada di Quran. Nah, Anda tahukah Anda Nabi Muhammad berharap pamannya Abu Thalib masuk Islam. Dan semua orang mengakui bahwa Abu Thalib itu orang baik. Dan sangat cinta kepada keponakannya. Abu Thalib itu
adalah paman Nabi. Berarti Abu Thalib itu kakak beradik dengan ayahanda Nabi. Ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Binnya sama. Ya. Teman-teman, yang namanya Abu Thalib ini sangat sayang sama Nabi. Sampai ketika Nabi sudah sudah mengumumkan keislamannya, ya, lalu ada yang ngeganggu Nabi. Hei, siapa yang ganggu keponakanku? Lewati dulu mayat emangnya. Ini paman? Ini emang teh paman? Ada naon maksudnya emang teh emang si emang? Bukan. Ya. Paman. Siapa yang ganggu Muhammad? Lewati dulu mayat omnya. Kudu om wae kamu mah. Nah, ari om. Oh, om dong, emang. Padahal orang Garut kok teu ngarti emang gimana sih lege. Ibu, kebayang nggak? Kenapa Abu Thalib membela Nabi Muhammad? Bukan karena mengimani ajaran Nabi Muhammad. Dia keponakanku. Siapa yang ganggu, hadapi saya. Maka ketika Abu Thalib ada, orang-orang kafir Quraisy, para pemuka teh masih segan mau ganggu Nabi. Karena ada pamannya. Dan Anda tahu nggak? Pamannya itu tidak masuk Islam. Wajar nggak kalau Nabi mengatakan, ya Allah, buka hati paman saya ya Allah. Sampai-sampai ketika syakaratul maut, Anda bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Paman, qul la ilaha illallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Biar saya bersaksi di hadapan Allah. Maka kata Abu Thalib, wahai anakku, saya tahu ajaran kamu benar. Jadi dia ngakuin. Tapi kalau saya masuk Islam, kalau sudah mati, apa yang akan dikatakan orang-orang terhadap aku? Paham Bu? Kan dia, Abu Thalib itu kan pembesar. Mata disegani oge. Mata kenapa orang tidak segan sama ibu? Kan ibu bukan pembesar. Mata pengecil ibu mah, ya kan? Bu, kalau kita jadi pembesar, orang teh segan, bener teh? Abu Thalib itu pembesar, maksudnya orang yang disegani, orang berpengaruh, ya. Makanya nggak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad. Kalaupun ada yang ganggu, ya tidak terang-terangan lah. Karena Abu Thalib mengatakan, siapa yang ganggu keponakanku, lewati dulu omnya. Bu, sayang, dengar baik-baik. Ternyata Abu Thalib sampai dia syakaratul maut tidak masuk Islam. Sampai kata Nabi, ya ammi qul la ilaha illallah. Katakan, biar aku jadi saksi. Ternyata Abu Thalib mengatakan, wahai anakku, kalau aku masuk Islam, apa yang akan dikatakan oleh orang-orang terhadap aku? Kalau aku sudah mati. Jadi Abu Thalib masih mengatakan, betapa aibnya saya kalau meninggalkan agama nenek moyang. Saya diomongin apa? Kalau sekarang mah beliau mengatakan, saya membela Muhammad bukan karena saya menerima ajarannya, tapi ia teh keponakan saya. Paham Bu maksud saya? Karena di kalangan bangsa Arab mah yang namanya menjaga terah turunan nasab itu luar biasa, nomor 1 itu. Ya, walaupun beda agama, tapi karena dia adalah keponakan saya bela. Nah kalau saya masuk Islam, apa kata orang? Tabu, maka turunlah ayat. Untuk menghibur hati Nabi, karena Nabi teh sedih. Aduh, si emang teh, si om teh. Nek bunge emang teh kamu mana? Om teh. Si om teh ternyata nggak masuk Islam. Sedih Nabi. Maka turunlah ayat Al-Qasas ayat 56 Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi berharap pamannya masuk Islam. Karena walau bagaimanapun pamannya itu jadi penolong. Tapi sampai wafat Abu Thalib itu nggak mau masuk Islam. Sedih tak Nabi teh. Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak punya kewenangan untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi walau kau mencintai pamanmu, sangat-sangat mencintai, kalau kau berharap dia masuk Islam, kamu tidak bisa membuat dia masuk Islam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Antak Bu, Pak, Ibu jangan terlalu bersedih kalau punya teman, sobatnya diajak ke pengajian teh hese. Teteh hayu ngaos mangga ti payun. Hayu teteh ke pengajian insya Allah. Jadi jawabannya teh insya Allah dan mangga ti payun. Nah, terus terus 4 tahun yang lalu unggal dinten ku Anda diajak, jawabannya sama, manggati payun insya Allah manggati payun. Ya. Berarti kita berharap kan? Allah katakan kamu gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sayang. Makanya gini, kalau kita punya cita-cita besar, cita-cita agung, ada saat emang kudu minta sama Allah. Ya Allah, bukakan hatinya, luruskan hatinya, gitu. Jadi saya ingin cerita sama Anda bahwa ini gambaran para nabi yang menunjukkan bahwa tak selamanya satu cita-cita agung itu nyata. Ya. Tadi siapa? Nabi Ibrahim ingin bapaknya soleh. Nabi Nuh ingin anaknya soleh. Nabi Muhammad ingin pamannya soleh. Itu harapan. Tapi tetap itu dengar ya ibu bapak, level nabi saja tidak punya kuasa. Kalau Allah tidak memberikan kuasa, benar gak? Nah, ini ada yang menarik adalah Umar bin Khattab. Anda tahu gak? Semua sahabat itu ingin wafat sebagai syuhada. Mereka mah kalau dibilangin kita diserang harus membela diri, mereka giat karena yang jadi cita-cita mereka itu mati syahid. Gitu. Umar itu selalu bercerita, saya ingin mati syahid, saya ingin mati syahid. Tapi kan Umar mah meninggalnya bukan di medan perang. Umar itu lagi sholat lalu ditikam oleh seorang majusi yang dipanas-panasi oleh orang Yahudi. Jadi Umar itu beliau berdoanya berharapnya mati sebagai syuhada, tapi seolah beliau itu mati normal aja gitu. Walaupun memang itu karena diserang oleh seorang majusi, ya kan gitu. Seorang budak majusi. Nah, saya ingin cerita sama Anda bahwa sahabat-sahabat senior pun semuanya ingin wafat sebagai syuhada. Tapi Abu Bakar wafat normal. Umar wafat normal. Utsman wafat normal. Itu normal tuh dalam arti bukan di medan peperangan. Nah, jadi belajar dari situ jelas bahwa yang namanya manusia itu apa Bu? Manusia itu apa? Hanya bisa semua ada pada kuasa. Ini ada nasihat dari seorang ulama besar namanya
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, ini penting Bu, saya kutip ya. Rubbama akharallahu ankal ata. Boleh jadi Allah menunda pemberiannya kepadamu meskipun engkau terus berdoa. Ma'a ilhahika fid du'a. Jadi kata Ustadz Ibnul Qayyim, boleh jadi Allah menunda pemberiannya kepadamu meskipun engkau terus berdoa. Ya. Liyasma'a tadarru'aka. Sebenarnya karena Allah ingin mendengar kerendahan hatimu. Tong narunutan kia tuh Mas. Oh lagi nulis, Kan nulis. Aku pikir pada lep gitu. Boleh jadi Allah menunda pemberianmu meskipun atau walaupun engkau terus berdoa agar Allah mendengar kerendahanmu dan melihat kepatuhanmu. Sehingga Allah mengekalkan kelezatan bermunajat kepadanya. Sehingga Allah kekalkan bagimu kelezatan bermunajat kepadanya. Sehingga Allah kekalkan bagimu kelezatan kenikmatan bermunajat kepadanya. Itu akan saya jelaskan. Jadi gini. Wa yaro ibtalaka fayudimalaka ladzata munajatihi. Boleh jadi Allah menunda pemberiannya kepadamu meskipun kamu terus berdoa. Kita lagi cerita tentang harapan kan? Berharap tuh berdoa ikhtiar. Allah menunda pemberian itu agar Allah mendengar kerendahanmu dan melihat kepatuhanmu sehingga Allah kekalkan bagimu kelezatan bermunajat. Jadi gini Bu, Allah teh biarkan doa ibu sampai sekarang harapan ibu belum terwujud. Ibu berdoa agar suami ibu soleh. Sampai sekarang teh can wujud. Hari ganti nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Tapi apa coba yang membuat hikmahnya apa? Sampai di titik karena ibu berdoa agar ibu soleh itu belum soleh lagi. Sampai di titik ibu merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa saat ibu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud saya, Bu? Benar. Ya, jadi gini ya. Oh, paham tapi paham. Jadi sayanya ragu. Bu. Saya ada keinginan sesuatu. Saya berdoa belum dikabulkan. Saya doa terus sampai satu titik sungguh saya merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya berdoa. Jadi Allah menginginkan kamu merasakan nikmatnya munajat. Sebab boleh jadi kalau doa saya dikabulkan, cenderung kan manusia berhenti berdoa ya. Makanya banyak yang waktu belum nikah mah tahajud rajin, Senin Kamis rajin, duha rajin, ya kan? Begitu udah nikah mah, Bu, kenapa nggak pernah tahajud? Kan udah dapet. Gimana ya? Tapi ada orang yang sampai sekarang belum dikabulkan juga. Apa yang terjadi? Doa. Sampai di titik sungguh dia merasakan nikmatnya munajat. Jadi kata Ustadz Ibnul Qayyim, kamu tahu enggak? Boleh jadi rubbama akharallahu ankal ata. Allah menangguhkan pemberiannya dan membiarkan kamu berdoa supaya Allah terus mendengar jeritan hatimu meminta kepadanya dan Allah melihat menjadikan bagimu kelezatan dalam bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, karena itu ya ada 3 kunci menghadapi harapan yang tak terwujud. 3 kunci harapan saat tidak terwujud. 1,
husnuzon. Satu apa? Husnuzon. Nah ini yang kemarin sebenarnya sudah kita singgung. Boleh jadi kita menyukai sesuatu itu nggak bagus. Boleh jadi kita nggak suka itu bagus. Itu yang dijelaskan di surat Al-Baqarah 216. Husnuzon. Ya, itu mah sudah disinggung. Husnuzon. Jadi ada 3 hal yang harus kita punya untuk supaya 3 kunci menghadapi harapan yang tidak terwujud. Apa 3 kunci? 1, husnuzon, berbaik sangka. Ibu bapak, baik sangka itu akan melahirkan harapan, akan melahirkan energi, akan melahirkan kekuatan. Itu husnuzon. Ibu, tahu yang suka menundukkan gunung itu apa? Para pendaki. Kenapa dia bisa menginjakkan kaki di puncak gunung itu? Kenapa? Mula-mulanya dari apa? Ya, mula-mulanya jelas latihan. Ada sebuah keyakinan. Misalnya saya lihat Gunung Puntang. Apa Bu? Aku bisa menginjakkan kaki di Gunung Puntang itu. Tapi kalau belum apa-apa, jika nama mau nyampe, lihat Gunung Puntang kan? Nah, kayaknya nggak akan nyampe. Nyampe nggak? Saya ingin tanya, kenapa ibu bapak bisa sampai ke Masjid Peradaban Arjasari? Husnuzon, bisa. Teteh iya teh juga nama nyasab lain bisa insya Allah. Oh, mulailah kelihatan masjid yang artistik. Tah bener kan? Ayo tenung ngalaman Pak hampir putus asa. Ayah. Bu, pertama kali mah. Dan apa? Pertama kali mah asa jauh ke sini teh. Sekarang mah biasa kan? Tah itu namanya oleh husnuzon. Jadi husnuzon itu modal. Makanya kita ini kudu gini, insya Allah bisa. Insya Allah mampu. Aku yakin Allah menolong saya gitu. Mun ibu geus capek lihat suami gak soleh-soleh, tatap. Insya Allah saya mampu menyelesaikannya. Insya Allah Allah menolong saya. Insya Allah saya tidak akan mundur. Saya punya Allah. Matak sampai sekarang ibu kuat kan ngadepinnya. Padahal kata teman-teman, teteh masih kuat. Uyuhan teteh. Nah, uyuhan teteh. Ibu teh, uyuhan. Aku husnuzon. Tak itu bu. Jadi yang pertama berbaik sangka. Ibu kalau orang udah berbaik sangka, biasanya dia akan ikhtiar yang sungguh-sungguh berbaik sangka. Kayak seorang pendaki, dia berbaik sangka, saya bisa menundukkan Gunung Jaya Wijaya. Matak dia latihan ikhtiar. Ya, gitu. Saya bisa menundukkan Gunung Tangkuban Perahu, dia ikhtiar. Ya jika ibu-ibu, saya bisa sampai ke MPI, ikhtiar walaupun nyasab dulu ke Banjaran, nyasab dulu ke Dayakolot, nyasab dulu ke Cangkring. Ya, untuk minggu itu dia gagal. Minggu berikutnya mah alhamdulillah bisa sampai. Kenapa? Ada husnuzon. Yang kedua, sabar. Ya. Sabar bukan diam, tetapi aktif berikhtiar. Nah, jadi sabar itu bukan diam, tapi aktif berikhtiar. Jadi sabar itu bukan diam, menerima dan aktif berikhtiar. Ibu diberi sakit, sabar. Apa artinya? Aktif berobat. Ibu udah ke dokter, sabar we. Maut ge bae, eta mah putus asa. Nah, iya, jadi yang namanya sabar mah apa bu? Bukan diam, bukan pasif, tapi aktif. Jadi orang yang sabar mah dia aktif berikhtiar. Ibu ngapalin Quran, nggak hafal-hafal. Ibu kudu sabar. Artinya apa?
Aktif terus ngapalin. Berarti bukan sabar kalau ibu sudah ngapalin terus berhenti. Ibu teh ngapalin surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Wan-nasyitati nashta. Wan-nasyitati nashta. Nashta. Tutup Quran antep. Sabar enggak? Ditutup berhenti. Tapi kalau wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta was-sabihati sabha was-sabihati sabha ngintip deui. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra fal-mudabbirati amra fal-mudabbirati bukan yauma tarjufur rajifatat yauma tarjufur rajifatat tatba'uha radifat tatba'uha. Sabar teh? Orang yang sabarnya wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta wan nashta. Dah tinggalkeun geus ngapalkeun nashta teh apal-apal. Berarti putus asa. Terus gitu ya. Ada yang ngapalin kuliah jadi trauma karena nggak tamat-tamat. Wala antum abiduna ma'abud wala Jadi sabar itu bukan diam, bukan pasif, tapi keteguhan aktif berikhtiar. Jadi orang sabar itu orang yang menerima si ujian tadi, nerima tapi tidak pasif, aktif untuk mencoba menyelesaikannya. Makanya kata ahli hikmah, kalau kita ada masalah terus apatis, berarti udah hilang kesabarannya. Apatis teh gini, ibu teh bilangnya ke suami ibu teh kalau sholat teh kudu diajak wae geningan. Ayah sholat, baru sholat. Lamun teu ngajak teh, henteu. Pas kita magrib teh, ayah tadi asar, mamah teu ngawartosan. Geuleuh teu, geuleuh. Tapi ayah teu, ayah. Alhamdulillah suami ibu mah enggak gitu. Iya ada loh bu, suami kalau sholat teh kudu diingetin ku istrinya. Sekalinya dia tidak ngingetin, nyalahin istrinya. Ayah pas magrib teh, ayah tadi sholat, ya dosana ditangku mamah nggak ngasih tahu ayah. Tabu kalau ada orang gini dalam hati teh baik aing moal diingetin, moal dibejaan, naraka kagok biarin. Itu namanya apa? Apatis kan? Tak teh putus asa. Kebalikan dari putus asa, sabar itu adalah putus asa. Matak jangan ada kata-kata gini ibu, kadang-kadang ibu sok tara sabar gitu. Anak teh disuruh belajar, ayona sampai detik. Denger ya, mama gak akan ngingetin kamu lagi. Kalau kamu ngerjain PR, kamu dimarahin sama guru, terserah. Mama moal ngingetin lagi. Ibu, ayah tuh ngalaman gitu ke anak. Ini ngaku semua ini teh. Tah eta teh namanya tidak sabar alias apatis. Nah, mental kita itu nggak boleh gitu. Sok atuh belajar. Belajar. Ibu, terus jangan ada istilah mama moal ngingetin lagi. Terserah dede. Dede naik syukur. Dede naik naon. Mama moal ngingetin. Deui terserah dede. Berarti naon tak? Apatis teh tidak sabar. Nah gitu. Ada teman saya hasil labnya teh butut semua. Kolesterol jelek, ada bintangnya. Karena hasil lab mah mun aya bintang teh butut, mun anak TK ada bintang teh bagus, awas ya. Jadi kalau hasil lab teh, mama alhamdulillah saya sadayana mama ada bintangnya. Hasil lab ada bintang itu butut saudara-saudara. Kolesterol aya bintangna, asam urat ada bintangnya, semua ada bintangnya, gula darah ada bintangnya semua. Nah ibu teh lagi minum boba. You know boba? Boba.
anu dikenyot nyut. Ya kan gitu. Anak ibu ngingetin, "Mama, itu hasilnya segitu bututnya si mama teh. Kolesterol tinggi, iya gula darah oge meni geus 300, mama teh gimana? Asam urat 8. Mama teh kalah kami minum boba." Lah, neng paeh mah paeh geus. Berarti naon tah? Eta teh apatis, bae mamah mah paeh lah. Babaturan mamah tuh can paeh tah. Padahal leuwih parah ti mama. Berarti yang namanya sabar itu bukan apatis. Sabar itu berjuang, ikhtiar ya. Nah, jadi satu husnuzon, yang kedua sabar, ketiga tawakal. Ya, tawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan hasil segala usaha kepada kuasa Allah. Jadi apa tawakal? Menyerahkan segala hasil usaha kepada Allah. Berarti tawakal itu bukan meninggalkan ikhtiar. Ya, paham ya? Jadi yang namanya tawakal itu bukan meninggalkan, karena yang namanya tawakal itu menyerahkan segala hasil usaha pada kuasa. Berarti ada apa? Ada usaha gitu. Jadi yang namanya tawakal itu menyerahkan hasil ikhtiar kepada kuasa Allah. Berarti yang namanya tawakal itu bukan meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar terus, ikhtiar. Tapi kita serahkan pada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kita hidup sehat, itu ikhtiar. Apakah kita sakit atau tidak, serahkan pada kuasa Allah. Gitu. Nah ibu, bapak, jadi 3 kunci menghadapi harapan yang tak terwujud. Oh, tentang ikhtiar, tentang tawakal ini ada di surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menanggung, melindungi, menjamin ikhtiar kita. Surat At-Tolak ayat 3. Jadi gini Bu, yang pertama husnuzon, surat Al-Baqarah 216. Yang kedua sabar, surat apa? Oh belum, An-Nahl 127. An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiada kesabaranmu kecuali Allah yang akan memperhatikan. An-Nahl 125. Yang sabar. 127. Beda 2 itulah. 127. Anda mah orangna hitungan pisannya. An-Nahl ayat 127. Jadi husnuzon Al-Baqarah 216. Sabar An-Nahl 127. Tawakal surat At-Tolak ayat 3. Jadi ibu, sekarang mah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita punya cita-cita, itu manusiawi, punya harapan itu harus, tapi ingat kita berada dalam genggaman kuasa Allah. Pada saat kita punya harapan dan ternyata belum terwujud, ketahuilah ada 3 kunci untuk menghadapi harapan yang tidak terwujud. Husnuzon, sabar, dan tawakal. Ibu, saya anggap selesai materi harapanku, rencanaku, ketentuanmu. Insya Allah di bulan Juni sepulangnya saya haji akan kita bahas tema yang baru insya Allah. Insya Allah kita bertemu lagi di bulan Juni. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.